dengan pendampingan, nggak tahu cara melatihnya waktu itu dengan cara lama. Cara lama itu nggak salah, benar banget, bahkan keren. Cuma maksud saya itu kita rubah yang agak lebih keren lagi, yang lebih gaul gitu ya. Nah, yang lebih gaul itu begini. Eh, Kemarin saya tayangkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello buddy. Oke, jadi hari ini saya akan membahas tentang Rules Dewata Contest 2021 atau Juplak ya, petunjuk dan pelaksanaan Dewata Contest 2021. Nah, kontes ini keren banget ya. Kenapa kok keren? Karena ada klasifikasinya. Jadi ada kelas penegak, ada kelas penggalang, terus ada kelas siaga. Nah, itu pun masih ada lagi kelas penegak, high and low power ya. Nah, itu sendiri-sendiri nanti semua. Nah, saya yakin Anda sudah paham itu. Nah, kontes ini diadakan pada tanggal 13 Februari 2021 mulai pukul 8 UTC sampai 16 UTC. Nah, berarti mulai jam 3 sampai jam 11 malam ya. Nah, berarti cuma 8 jam. Wah. Nah, saya akan sebelum saya share nanti rencana yang akan saya lakukan, biar kita pahami dulu rules-nya ya. Nah, di band berapa aja atau mode yang digunakan. Jadi kalau di bandnya di band 80 dan 40 meter band. Nah, jadi di 80 meters and 40 meters band. Terus mode-nya SSB, jadi pakai suara voice gitu ya. Terus pertukarannya seperti biasanya 59001, jadi pertukaran angka. 59002 biasakan 3 digit. Nah, ini biasakan 3 digit. Kalaupun kita mau bahasa Indonesia, karena ini kontes Indonesia biar cepet ya, biasakan tetap reportnya itu 59. Misalkan contoh Yankee Bravo 3 Kilo Mike 59005, Yankee Bravo 3 Kilo Mike 59021. Nah, 59 itu tetap aja. Karena apa? Kita biasakan untuk kontes luar negeri. Karena ini kan juga DX, jadi ada stasiun DX juga. Tapi kita baca dulu. Kategorinya adalah single operator all band, low and high power sesuai class. Nah, general class itu maksudnya siaga ya. Maksimum power itu 100 watt. Nah, ingat 100 watt ya, 100 watt. Jangan nakal. Oke, selanjutnya advanced class. Yankee Charlie, Yankee Foxtrot berarti penggalang ya. The power maximum is 500 watts, 500 watts. And extra class YB atau YE, Yankee Bravo atau Yankee Echo atau penegak, yang maximum power is 1000. Nah, nanti saya rencana ikut yang kelas penegak yang high power. Itu pun paling saya nanti cuma ikut 300 watt 300 watt doang. Nah, jadi teman-teman kira saya selalu pakai sekian watt, enggak juga. Kalau besok 300, maksimal 400 lah. Oke, untuk penghitungan poin. Nah, ini yang menarik, yang patut kita perhatikan. Di sini ada Kieso dengan 7 Alpha 9 Bravo. 7 Alpha 9 Bravo ini adalah cup contest. Nah, itu mendapatkan 25 poin. 7 Alpha 9 Bravo itu kalau bisa dicatat di kertas, taruh di depan Anda. Jadi ketika ada itu kita dapat. Tapi di sini nggak ada multiplier, nggak ada apa multi operator ya. Jadi cuma itu aja ya. Dan selanjutnya Yankee Bravo 9 Foxtrot Alpha Oscar 20 poin atau 20 poin. Nah, jadi catat aja ini yang poin-poin panitia. Terus ada panitia lagi, Yankee Echo 9 Charlie Zulu Yankee, Yankee Bravo 9 Delta Echo, Yankee Charlie 9 Charlie Yankee November. Oh, ada ya nih. Yankee Charlie 9 Foxtrot Zulu India itu 10 poin. Nah, itu dicatat aja, jadi kita tapi kita konsen saja dulu dengan sebanyak-banyaknya dapat KSO. Karena nanti setelah kita dapat KSO banyak, baru kita kejar yang poin-poin besar tadi. Jadi jangan kita bingung cari itu, akhirnya KSO yang lain kita tinggal. Nah, itu jangan. Oke, nanti kita lebih perjelas. KSO dengan DX Station 10 poin. Nah, jadi kalau kita dapat stasiun luar negeri, kita dapat 10 poin. Nah, tapi sesama anggota amatir radio Indonesia, jadi kayak saya ketemu teman di Indonesia, selain panitia yang disebut tadi, itu cuma 5 poin. Oke,
Setiap kontester diperbolehkan kontak dengan stasiun yang sama sebanyak 1 kali pada band 80 dan 40 meter band. Artinya kalau kita sudah ketemu di 40, kita ketemu lagi di band 80, boleh. Tidak dup atau dupe ya, atau duplicate ya. Jadi dupe itu kepanjangan dari duplicate. Artinya kembar ya. Jadi sudah KSO gitu ya. Oke, multiplier. Nah, KSO dengan word prefixes pertama kali itu satu multiplier. Nah, itu yang dimaksud adalah ketika kita ketemu dengan Yankee Call of One, Yankee Call of Two itu termasuk terhitung multiplier prefixes. Jadi kita banyak cari dari zero, Yankee Call of Zero, Yankee Delta Zero ya kan. Nah, kita cari sebanyak-banyaknya variatif teman-teman kita, karena itu dapat multipliernya pertama kali ketemu ya, yang pertama kali ketemu. Kalau yang ketemu kedua ketiga nggak multiplier, cuma poin. Nah, yang kedua KSO dengan setiap country pertama kali satu multiplier. Nah, berarti dapat negara lain kita dapat satu multiplier. Berarti kalau perpindahan band tidak ada multiplier. Jadi ini hampir sama dengan Oceanic Contest ya, sama persis. Jadi kalau kita meskipun tidak main di 80, tapi kita dapat KSO-nya banyak, skor kita tinggi. UDC dan Lockseed silakan Anda lihat di rules. Jadi Anda bisa unduh UDC, nanti tinggal seperti biasanya masukkan ke N1MM ke user define contest ya. Terus untuk submit log seperti biasanya di Juklak ada atau di rules ya. Nah, yang paling menarik lagi nih, yang sangat keren banget lah ya, ini sertifikat dan plakat. Nah, kalau sertifikat itu pasti, nah ini ada plakatnya itu tersedia 10 Dewata Plakat. Nah, ini apalagi Dewata Plakat diberikan kepada pemenang 1, 2, dan 3 di masing-masing kelas. Wah, ya yang lain-lain sudah seperti biasanya. Wah, ternyata manajer kontesnya Om Ade yang Kicolina Ava Oscar Sera. Nah, ini teman kita yang dulu di Denpasar Bali ya, kita ketemu Om Ade. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas adalah tentang strategi yang akan saya pergunakan saat Dewata Kontes. Oke, jadi strategi yang akan saya gunakan, waduh, namanya aja lomba. Kalau lomba itu pasti kita harus ngatur strategi, atau taktik ya gitu ya. Tapi it's okay, rata-rata saya yakin semua sudah paham. Nah, karena kontes ini sangat menarik ya, kontes ini mulai dari jam 8 sampai jam 16 UTC. Jam 8 itu UTC berarti jam 3. Nah, sampai jam 11 malam. Nah, kenapa kok ini saya kemarin sudah mempersiapkan anten 80 meter saya meskipun shorten, tapi yang paling tidak sudah bisa bekerja. Nanti saya coba lagi. Nah, dengan kontes 8 jam ini sama dengan Malang Sprint kontes dulu ya. Nah, otomatis jam 3 sore ya, ini kita bisa kejar dulu untuk stasiun-stasiun yang di lokal kita. Lokal itu maksudnya bukan satu kota, tapi yang dekat-dekat itu satu area. Contohnya Jawa Timur. Jawa Timur ini kalau bisa stasiun-stasiun di beberapa lokal ini kan gede-gede kita terima sebisa mungkin. Nah, jadi tapi siapa yang masuk besar ya tetap kita terima ya. Oke, yang tidak kalah penting itu sebenarnya begini, cara kita kontes. Ini yang akan saya share. Kadang-kadang saya yakin dengan mengucapkan apapun tidak ada masalah, tapi saya selalu tidak henti-hentinya untuk mengingatkan teman-teman. Kenapa kok saya selalu mengajak teman-teman mempergunakan habit seperti ini ya. Contohnya Yankee Bravo 3 Kilo Mike 59001 QSL. Nah, atau kalau saya butuh cepat Yankee Bravo 3 Kilo Mike 59001, langsung saya lepas aja. Karena kalau Pak Tom saya bicara cepat, dia cepat. Nah, kalau untuk teman-teman, bukan teman-teman semua ya, kebanyakan, ini saya bilang kebanyakan kan banyak yang masih belum familiar. Jadi semua masih kebiasaan dengan
pendampingan, nggak tahu cara melatihnya waktu itu dengan cara lama. Cara lama itu nggak salah, benar banget, bahkan keren. Cuma maksud saya itu kita rubah yang agak lebih keren lagi, yang lebih gaul gitu ya. Nah, yang lebih gaul itu begini. Kemarin saya tayangkan video tentang saya ikut kontes Eurasia kontes, terus UBA kontes ya. Nah, kenapa kok saya terkesan lambat di situ? Nah, misalkan termasuk kontes yang Indonesia ya. Nah, tapi besok saya agak lebih cepat. Cuma biar meskipun saya cepat, kalau teman-teman yang lambat, ini juga akan tetap nggak bisa cepat maksimal. Nah, kenapa kok nggak bisa cepat? Setelah saya perhatikan, ini kan habit atau kebiasaan teman-teman. Nah, jadi kita biasa respon. Jadi caranya begini. Makanya kenapa kok saya selalu mencoba. Ketika ada, saya selalu pertama itu saya upayakan untuk cari tempat untuk siki kontes. Saya cari tempat yang kosong. Nah, seperti biasanya prosedurnya is this frequency in use. Begitu nggak ada, atau kadang-kadang kita sudah tes ngobrol dulu terus kita pakai statis itu. Nah, kita siki kontes Yankee Bravo 3 Delta Yankee lepas ya. Begitu ada yang teman yang masuk berbarengan, yang pertama yang kita terima adalah yang terdengar jelas dan full call sign. Jadi ingat, yang terdengar jelas dan full call sign. Loh, kenapa yang terdengar jelas? Yang terdengar kecil jelas ketutup, nanti terganggu. Itu dulu. Dan full call sign atau call sign dengan lengkap. Nah, sebaliknya teman-teman biasakan ketika Anda masuk pada suatu panggilan, sebutkan call sign dengan lengkap. Cukup 1 kali, nggak usah 2 kali karena ini kontes ya. Nah, di EK aja sebenarnya cukup sekali, nggak perlu 2 kali kalau masuk pada suatu panggilan ya. 1 kali. Kalau ternyata belum diterima ya ditunggu, ya memang itu resikonya. Risiko kalah cepat, risiko kalah besar. Nah, jadi kita nggak bisa ngotot. Begitu dia respon kita masuk itu tambah mengganggu. Nah, kita terima yang paling besar. Misalkan Yankee Charlie 9 Bravo Hotel Juliet 59015 QSL. Nah, karena saya tahu ini Umadi dia cepat. Oke, thank you Yankee Bravo 3 Delta Yankee 59015. Nah, dia langsung cepat. Oke, thank you 73. Nah, terus ada lagi yang masuk. Yankee Delta 9 Alpha Oscar Sierra 59034. Saya lepas. Umade kan, Umade terima. Yankee Bravo 3 Delta Yankee 59. Nah, upayakan kalimatnya seperti itu. Jadi kita nggak usah mengulang apa yang, kalau kita sudah jelas, kita nggak usah mengulang lagi apa yang diberikan dari Umade. Misalkan saya sudah jelas, nggak usah. Kalaupun di video itu saya ulang, itu berarti saya memastikan. Nah, tapi kita biasakan untuk belajar dengan pendengaran kita. Nah, jadi contoh, kalau bisa yang begini ini dihindari. Ketika ada satu station masuk Yankee Delta 0 X-ray 59031 QSL, terus dia jawab, baik Pak Yusuf, Yankee Bravo 3 Delta Yankee untuk saya 031, terima kasih, untuk Anda 59024. Nah, ini terlalu lama. Ini nggak apa-apa. Kalaupun Anda bisa menyebutkan dengan cepat, it's okay. Misalkan Pak Yusuf Yankee Bravo 3 Delta Yankee, terima kasih for 031 untuk Anda 59342 QSL, cepat aja. Kita upayakan ketika kontes itu speed itu maksudnya bicara kita juga agak cepat tapi jelas, jangan begitu ya, nggak jelas. Jadi kita istilahnya itu pronounce kita itu harus jelas, keren gitu ya. Jadi biasanya kalau yang biasa ngomong tegas itu siapa itu? Om Nenda itu kalau ngomong kan lugas gitu ya. Nah, oke. Jadi misalkan nanti ada. Terus yang kedua, biasanya saya ada yang masuk ya. Misalkan Siki kontes Yankee Bravo 3 Delta Yankee Delta 2 X-ray. Nah, langsung saya panggil kan Yankee Delta 2 X-ray 59134. Saya lepas gitu. Kadang saya nggak pakai QSL, kalau sudah cepat langsung saya lepas.
Dan dia langsung jawab, Yankee Bravo 3 Delta Yankee 59 angka 3 angka 2 QSL. Nah, jangan kita langsung beri nomor dengan angka 3 angka 2. Kita pasti agak blank. Beri dulu 032 angka 3 angka 2. Nah, itu boleh kalau Anda sudah kebiasaan ngomong angka 3 angka 2. Setelah Anda sebutkan dulu Yankee Bravo 3 Delta Yankee 59032 angka 3 angka 2 QSL. Tapi kalau Anda langsung Yankee Bravo 3 Delta Yankee 59 angka 3 angka 2, loh, saya tetap bisa terima tapi berpikirnya jadi agak ekstra. Nah, kenapa ini saya alami? Nah, maksud saya, dan juga menyebutkannya kan jadi lebih banyak. Anda kalau sudah saya terima gede ya, apalagi di Jawa Tengah, Jakarta dengan jam 3, jam 4, jam 5 sampai jam 8 aja masih gede. Nah, kalau kita terima 59 plus 20 dB ya, nggak usah angka 1, angka 2, langsung aja Yankee Bravo 3 Delta Yankee 59012 012 QSL, thank you 73. Nah, terus yang benar itu bukan good luck for the contest, tapi good luck in the contest. Jadi bukan for tapi in. Good luck in the contest. Ini selingan. Saya lanjutkan lagi. Nah, jadi teman-teman biasakan ketika kontes sebutkan full call sign dengan lengkap, dan Anda yang sedang memanggil pilih call sign yang lengkap. Makanya kadang-kadang saya itu bukan tidak dengar. Ketika saya dengar ada yang cuma Safik, saya memang bilang again atau saya sebutkan langsung full call sign, karena siapapun yang manggil kadang-kadang kan ada beberapa orang, 3 orang cuma Safik. Nah, itu kan ada di video-video saya. Video saya itu kenapa yang saya pilih selalu yang full call sign, karena itu lebih cepat. Dan saya juga mengajak teman-teman untuk membiasakan. Kita pun kalau di kontes luar negeri yang dalam arti ke station DX ya, kita juga gitu. Jangan kita biasakan nyebutkan Delta Yankee, jangan Yankee Bravo 3 Delta Yankee, ya meskipun capek ya memang harus begitu. Nah, kapan dulu ada yang protes karena ada yang nyebutkan Safik aja, sesama luar negeri bilang full call sign, dia bilang kayak gitu. Itu di 15 meter span ya, dan tidak salah. Nah, itu juga mempersingkat. Nah, biasakan yang masuk dengan full call sign. Nah, terus oke, kita kembali ke strategi. Jam 3, jam 4 kita cari aja stasiun sebanyak-banyaknya. Nah, juga luar negeri itu biasanya kita sambil lalu ya, sambil jalan. Nah, jadi kita tidak harus terburu-buru pindah di 80, karena 80 ini tidak sebagai multiplier ya kalau saya lihat dari rulesnya. Jadi hanya untuk menambah poin. Jadi kalau tadi saya ketemu di 40, ketemu lagi di 80 kan jadi yang awalnya 5 tambah 5 lagi. Karena kan seberapa banyak peserta, kalau Indonesia ini kan bisa dihitung ya, ada kurang lebihnya 300-400 lah ya. Kalau pandemi gini bisa sampai 500 mungkin ya. Oke, bisa sampai 500 lebih bahkan. Nah, mudah-mudahan nanti stasiun DX juga banyak ikut. Stasiun DX yang jelas banyak ikut adalah Malaysia, Filipina ya, entah 1, 2. Nah, Malaysia entah 10 ya. Nah, ini very important karena itu multiplier. Nah, siapa tahu juga ada Europe Station. Nah, ini tergantung panitianya, bisa ngimil-ngimil ke kontester-kontester di luar. Dan apalagi biasakan report ya. Jadi saya ulang lagi, 59. Misalkan ada yang masuk Pak Wasino ya, Yankee Delta 55 Charlie Zulu, Yankee Delta 55 Charlie Zulu 59031 QSL. Nah, terus jangan kita cepat-cepat, kita sesuaikan dengan lawan bicara kita. Jadi kita kira-kira kalau mereka ini kan sekarang ini banyak newcomer atau pemula yang baru ikut kontes didampingi, itu bagus sekali, keren. Kita jangan terlalu tegas. Jadi kalau misalkan ada yang masuk Yankee Delta 1 X-ray 59321 QSL, jangan cepat-cepat, biar dia ngetiknya juga cepat, dia juga dengarnya santai. Nah, nanti setelah itu dia balas. Kalau dia sudah pinter Inggrisnya biasanya cepat, Yankee Bravo 3 Delta Yankee 59031, nah gitu ya, oke, thank you. Nah, itu. Jadi biasakan 59. Terus teman-teman para pendamping
para pendamping, please ya, kalau ngajari teman-teman kontes, please untuk para pendamping, jangan dibiasakan begini. Misalkan masuk ya, saya Siki kontes Yankee Bravo 3 Delta Yankee. Nah terus mereka masuk Yankee Delta 1 X-ray. Saya terima Yankee Delta 1 X-ray 59011 QSL. Mereka jawab Yankee Bravo 3 Delta Yankee, terima kasih atas 011-nya, untuk Anda 59032 QSL. Nah, maksud saya kita bikin simple. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi nanti kebiasaan begitu. Sedangkan kita ini menujunya kan ke kontes luar negeri. Biasakan aja. Yang setelah saya terima Yankee Delta 1 X-ray 59011 QSL, dia jawab Yankee Bravo 3 Delta Yankee 59031 QSL, good luck. Nah, jadi 59 number QSL boleh, langsung dilepas PTT boleh. Jadi saya juga kadang-kadang cuma saya ulang. Misalkan ya saya luar negeri, Italy Kilo 5 Delta Kilo 59135 135. Nah kadang-kadang cuma gitu terus saya lepas. Oke, thank you Yusuf. Kadang-kadang mereka mengulang sekali agak 135, thank you Yankee Bravo 3 Delta Yankee 591215. Nah mereka gitu 1215, jadi pakai nada 1215. Nah oke. Jadi kalau bisa pendamping tolong dilatih, nggak perlu banyak kalimatnya. Jadi kita biasakan Yankee Bravo 3 Kilo Mike 59001 QSL, Yankee Bravo 3 Delta Kilo 59015 QSL. Nah, boleh QSL dipakai, boleh enggak silakan. Kalau saya kadang-kadang kalau pas cepet, misalkan Yankee Delta 55 Charlie Zulu 59031, lepas PTT, dia sudah tahu langsung dia jawab. Nah, kenapa ini kontes kita mempersingkat kalimat. Nah, kenapa kok ini sekarang saya bahas? Karena kontes ini cuma 8 jam. Nah, cuma 8 jam. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa berleha-leha kayak kemarin saya bikin contoh. Saya bikin contoh itu ingin menunjukkan bahwa teman-teman itu kemarin aja saya bikin contoh begitu aja skor saya sudah gede. Karena apa? Ya, kita bisa dapat stasiun. Nah, stasiun luar ya. Nah, cuma kenapa lebih baik kita, jadi jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Kalau kita terlalu cepat nanti sama dengan orang kirim morse cepat, yang nerima nggak mudeng karena dia malu, akhirnya dia oke aja. Nah ini jadi kacau. Nah jadi kalau bisa sedengan aja. Tapi kalau lawan bicara kita, misalkan saya ketemu Om Budi YB2DX, dia sudah kontester Yankee Bravo 3 Yankee Bravo 2 Delta X-ray 59015, dia mesti cepet aja lepas, dia langsung jawab karena memang sudah biasa kontes. Nah yang jadi masalah kalau yang biasa kontes, bukan tidak biasa loh ya, sudah sering kontes tapi habitnya nggak dirubah, cara kontesnya masih tetap gaya slowly gitu. Saya mau bilang gaya ngeleler nggak enak ya, gaya slowly. Untuk kalau memang teman-teman yang sudah lama ya nggak ada masalah. Kalau milenial ini yang jadi masalah. Jadi milenial kalau bisa jangan seperti itu. Milenial harus keren, milenial harus responnya tinggi. Nah kita aja yang sudah tua-tua gini masih punya respon. Nah tapi kalau teman-teman yang memang yang lama ya, jadi nggak perlu harus cepet-cepet ya, santai tapi akurat gitu ya. Nah saya ingatkan karena saat ini kontes 8 jam kita harus ekstra lebih fast ya. Oke, jadi itu dulu teman-teman untuk Dewata Kontes, semoga bermanfaat. Intinya Anda belajar menghemat kata, terus pronounce-nya dengan keren, pronounce itu melafadzkan. Jadi Yankee Bravo 3 Kilo Mike 59015, nah, Yankee Delta 55 Charlie Zulu 59115, Yankee Bravo 0 November Delta Tango 59355. Nah, terus pokoknya slow, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Oke, itu dulu. Semoga bermanfaat, semoga sukses Dewata Kontes 2021. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye bye.